Hai guys, jadi di sini kami mau kasih tutorial ke kalian gimana sih caranya bikin data di Excel. Nah, biasanya kan di rumah sakit atau puskesmas itu datanya banyak, bisa sampai beribu-ribu. Jadi kita nggak mungkin kan cari satu-satu datanya. Nah, kita bisa bikin tabel baru untuk mencari data pasien lebih cepat. Sekarang akan aku berikan contoh cara mencari data kalian tanpa harus scroll banyak ke bawah ya. Nah, jadi pertama-tama di sini kita bisa ketik dulu kolom yang ada di tabel itu, seperti contoh yang aku buat ini. ID yang dimaksud itu bisa berupa nik pasien. Disclaimer ya guys, data yang kami contohkan ini bukan data yang real. Karena ID itu nik pasien, kita tidak perlu lagi meletakkan rumus di kolom ID, langsung aja kita letakkan di kolom nama. Nah, lalu untuk mencari data tersebut, kita bisa menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan VLOOKUP, pencet di kolom ID, lalu blok semua data di tabel yang tadi, kita kunci. Nah, ini bisa pakai koma atau titik koma ya guys, tergantung laptop kalian. Tapi di sini aku pakai koma aja karena kita mau mencari data nama pasien, kita bisa pencet 2 karena nama pasien ada di kolom nomor 2 ke samping. Setelah kita kasih koma, lalu ketik 0, tutup kurung, kemudian kalian bisa langsung saja klik enter. Maka akan muncul tanda seperti ini. Ini tidak apa-apa ya guys, hanya simbol bahwa ini rumus Excel yang benar. Untuk di bagian umur, kalian hanya perlu mengganti angka 2 dengan angka 3 karena kolom umur ada di kolom 3. Begitupun seterusnya. Lalu kalian bisa ketik ID pasien atau nik pasien di kolom ID yang baru saja kita buat. Klik sesuai ID atau nik yang mau kalian cari, nanti semua datanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan bikin tabel baru untuk mencari total pasien ibu hamil. Caranya sama seperti tadi, tapi dengan rumus yang berbeda karena kita mau mencari total keseluruhan bukan satu-satu. Rumus yang kita pakai yaitu menggunakan rumus konta. Rumusnya kalian ketik sama dengan konta, buka kurung, terus kalian blok dari nama pertama sampai nama terakhir pasien. Tutup kurung, kemudian enter. Maka akan muncul hasilnya yaitu seperti contoh terlihat 20 orang ibu hamil. Kemudian kita akan mencari rata-rata umurnya. Untuk rata-rata ini juga mempunyai rumus yang berbeda karena kita mau mencari rata-rata. Kalian ketik aja sama dengan average, buka kurung, kalian blok saja dari tabel umur dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Maka akan muncul jumlah rata-rata ibu hamil. Jadi di sini tabelnya mau dibikin berelasi atau berkaitan, maka dari itu di sini aku sudah nyiapin tabel berikutnya yang berelasi dengan tabel yang pertama kita buat tadi. Jadi di sini aku merelasikan pada tabel trimester untuk mencari status risiko ibu hamil. Maka dari itu kita di sini menggunakan rumus kontif. Caranya sama seperti rumus konta, kalian cuma tinggal ganti nama konta menjadi kontif. Dan kalian bisa tambahkan tanda petik, terus ketik sesuai dengan apa yang ingin kalian cari. Kalau di sini kami setelah tanda petik, kami ketik risiko tinggi karena kami mau mencari data status risiko tinggi ibu hamil. Seperti yang aku lakukan ini. Kemudian untuk resiko normalnya juga sama, hanya kalian ganti dari resiko tinggi menjadi normal, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Karena pada tabel pertama itu kami membuat relasinya ada 3, maka untuk tabel satunya itu kami merelasikan pada tabel vaksin TT
atau bisa disebut juga seperti imunisasi. Nah, sekarang kita bikin tabel yang ketiga, mencari data imunisasi atau vaksin TP ibu hamil. Kalian bisa ketik dulu kolom yang ingin kalian cari. Lalu, buat rumusnya. Rumusnya sama kok kayak sebelumnya, menggunakan rumus countif. Hanya pada bagian tanda petik kalian sesuaikan seperti isi tabel, cari sesuai data yang ingin kalian cari. Kalian bisa lihat ya tutorialnya di sini. Untuk mempermudah kita mencari nama tabelnya, kita bisa saja mengganti nama pada Excel ini menjadi nama sesuai tabel yang kalian buat tadi. Jadi yang terakhir kita bisa membuat tabel sumari. Jadi sumari itu adalah jumlah semua data yang kita cari sebelumnya. Pertama-tama kita ketik dulu jumlah ibu hamil, terus rata-rata umur, resiko tinggi, belum vaksin lengkap, dan belum konsumsi V. Kita bisa lihat data sebelumnya ya guys, sesuaikan dengan kolom yang kalian ketik. Misal di sini jumlah ibu hamil ada 20 dan seterusnya. Dari data ini kita bisa membuat diagram untuk mengetahui berapa persen. Kita ke insert, kemudian pilih diagram, pencet more column chart. Terserah kalian ya guys mau pilih yang mana. Di sini aku pilih diagram yang PIE. Terus kalian klik aja oke. Untuk membuat agar persennya terlihat, kalian bisa pilih saja jenis formulanya seperti apa. Aku di sini memilih yang nomor 3. Lalu pencet panah. Pencet data labels. Nah, di sini kalian terserah aja ya guys mau pilih yang mana. Di sini aku pilih data call out. Sudah selesai guys. Jadi ini untuk jumlahnya dan ini datanya dan ini untuk semua tabelnya.